Saya Denny Saputra, saya dari Kanwil Dijen Pas Aceh. Saya Sabda Ali Sahib, saat ini saya bertugas di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau. Nama saya Ihsan Daulay, saya bertugas di kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara. Saya Sita Nurjana dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Nur Marisa, saya berasal dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Banda Aceh. Hari ini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang penerapan nilai-nilai berakhlak dari seorang pemimpin nasional di sektor keuangan kita. Siapa lagi kalau bukan Pak Purbaya Yudi Sadewa. Tak kenal maka tak sayang. Mari kita lihat sekilas profil beliau. Purbaya Yudi Sadewa merupakan Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Latar pendidikannya sangat impresif. Beliau merupakan lulusan teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung dan melanjutkan studi hingga meraih gelar Doctor of Philosophy di bidang ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, beliau mempunyai jam terbang yang sangat tinggi. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS sejak tahun 2020 dengan karir yang panjang sebagai ekonom profesional dan menempati posisi yang strategis di pemerintahan. Dengan 10 tahun pengalaman sebagai ekonom dan birokrat, beliau adalah contoh nyata bagaimana nilai-nilai berakhlak dapat diambil dari kepemimpinan beliau. Bagaimana pembahasan selanjutnya tentang beliau? Yuk kita simak video berikut ini. Nilai berakhlak yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Sebagai aparatur sipil negara, posisi kita adalah sebagai pelayan publik. Hal ini tentang keinginan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, dan solutif. Terdapat beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Pak Menteri Purbaya yang pro pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan nilai berorientasi pelayanan terhadap masyarakat. Salah satunya adalah berupa penyuntikan dana sebesar 200 triliun ke bank-bank milik negara seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Tujuannya adalah mempercepat aliran uang atau likuiditas ke sektor real agar kredit bisa tumbuh, konsumsi masyarakat bisa meningkat, dan perekonomian kembali bergerak. Akuntabel. Nilai akuntabel dalam diri Pak Purbaya tercermin dari cara beliau menjalankan amanah strategis dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan menjamin simpanan masyarakat. Sikap akuntabel terlihat dalam: pertama, komitmen terhadap transparansi laporan keuangan dan kinerja lembaga. Kedua, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ketiga, kesiapan diaudit dan diawasi oleh lembaga pengawas negara. Yang terakhir, pengambilan keputusan berbasis data dan analisis profesional, bukan kepentingan pribadi atau tekanan tertentu. Baik, berikutnya yaitu core value kompeten dari sosok Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Pada aspek kinerja terbaik ataupun excellent, Bapak Purbaya berupaya menjaga stabilitas perbankan melalui kebijakan suku bunga yang responsif, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan tetap kokoh meski global tidak stabil. Dalam menjalankan tugas sebagai ASN, Bapak Purbaya Yudi Sadewa mengedepankan nilai harmonis dengan membangun jembatan komunikasi di atas ego sektoral. Baginya, stabilitas ekonomi hanya bisa dicapai jika seluruh elemen bangsa bergerak dalam satu irama yang selaras. Salah satu bukti nyata aspek harmonis ini adalah peran aktif beliau dalam Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah. Purbaya secara konsisten melakukan koordinasi penyelesaian hambatan pada proyek-proyek strategis pemerintah. Alih-alih menyalahkan kendala birokrasi, beliau merangkul kementerian teknis dan pemerintah daerah untuk duduk bersama, mendengarkan kendala mereka, dan memberikan solusi fiskal yang saling menguntungkan. Berikutnya adalah loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Penerapan nilai tersebut ialah kesediaan beliau melepaskan karir di sektor privat atau bisnis untuk mengabdi di lembaga kementerian demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Wujud nyata dari penerapan itu ialah mengambil kebijakan pahit yang mungkin tidak populer di mata pengusaha, namun sangat penting untuk menjaga kedaulatan ekonomi jangka panjang. Nilai adaptif adalah kemampuan ASN untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat.
Salah satu contoh kebijakan Pak Menteri Purbaya yang menerapkan nilai adaptif adalah digitalisasi sistem perpajakan dan keuangan negara dengan memperkuat Cortex System dan sistem keamanan data fiskal nasional seiring dengan perkembangan zaman yang sudah serba terdigitalisasi. Kolaboratif. Nilai kolaboratif dalam diri Pak Purbaya terlihat dari kesadaran bahwa stabilitas sistem keuangan tidak dapat dijaga oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerjasama yang solid antar otoritas. Sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, beliau memahami bahwa peran LPS merupakan bagian dari ekosistem keuangan nasional yang terintegrasi. Mari terus konsisten mengamalkan nilai berakhlak. Bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.